Rambut menyimpan banyak rahasia, kerap dikaitkan dengan hal spiritual, ritual agama, hingga dianggap sakral. Lantas, apa saja rahasia rambut manusia? Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Rambut adalah bagian terpenting yang dapat mempengaruhi penampilan dan rasa percaya diri. Makin indah rambut seseorang, makin percaya diri. Karena tumbuh di kepala, rambut juga dianggap sebagai mahkota. Tapi rambut tak hanya tumbuh di kepala saja. Helai-helai hitam ini juga tumbuh hampir di seluruh tubuh manusia, kecuali di telapak tangan dan kaki. Sebenarnya, apa sih fungsi rambut? Salah satu mahkota wanita, terus juga manfaatnya bagus buat menjaga kulit kepala dari sinar UV. Ada di kepala, terus ada di alis, terus fungsinya juga sama sih mas. Terus bisa menjaga dari kotoran. Di setiap zaman, rambut memiliki tren berbeda-beda yang menjadi standar penampilan pada masanya. Secara historis, model rambut pendek pada pria sekarang merupakan hal baru. Dulu, pria secara umum di banyak budaya justru memiliki rambut panjang, bahkan lebih panjang dari rata-rata gaya rambut pria masa kini. Dalam peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani, gaya rambut seringkali menandakan status sosial dan peran seseorang dalam masyarakat. Rambut panjang pada pria menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan kejantanan. Rambut kepang pada wanita melambangkan kekuatan. Sementara rambut pendek justru khusus untuk para tahanan di penjara sebagai hukuman pada para penjahat atau siapapun yang melanggar hukum. Namun di era sekarang, gaya rambut menunjukkan nilai-nilai budaya, sosial, dan pribadi sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan berkreasi. Berbagai fashion rambut baik pria dan wanita begitu beragam. Rambut jadi salah satu hal wajib yang diperhatikan. Oh sangat penting dong, apalagi kalau dia udah make upnya full. Kalau tidak dibantu sama hairdo-nya yang cocok, nanti dia akan kebanting gitu make upnya. Kalau misalnya kayak mau party udah rapi-rapi pakai kebaya, masa kalau rambutnya nggak disanggul nanti kan dia kayak berantakan gitu. Biar lebih resmi, biar lebih rapi, lebih formal gitu. Dari segi medis, fungsi utama rambut di kepala adalah sebagai pelindung kulit kepala, terutama dari paparan sinar UV. Rambut juga berfungsi menstabilkan suhu otak dan menjadi proteksi dari benturan-benturan yang terjadi di kepala. Di dalam rambut terdapat banyak kelenjar yang mampu melindungi dan mengoptimalkan fungsi kulit kepala, yakni menjaga kelembapan dan kesehatan kulit kepala. Konon katanya seorang perempuan hamil atau datang bulan dilarang memotong rambut karena dapat menyebabkan bayi lahir tidak normal, hilangnya kekuatan, dan berkurangnya umur. Namun faktanya hal itu tak ada hubungannya sama sekali. Lalu, mengapa hanya rambut di kepala saja yang jika tidak dipotong akan terus memanjang, sementara di bagian tubuh lain rambut hanya tumbuh pendek? Kalau rambut di kepala, fase pertumbuhannya jauh lebih panjang dibanding rambut-rambut di bagian lain selain di kepala. Itu namanya fase anagen. Kalau di kepala, fase anagen ini bisa sampai 2-7 tahun. Akan tetapi kalau di rambut bagian lain, itu kenapa pendek-pendek? Karena dia fasenya hanya sekitar 30-45 hari. Kemudian kita masuk ke fase transisi, terus dia masuk ke fase istirahat. Nah, tapi tentunya pertumbuhan rambut juga sangat bergantung dengan genetik, hormonal, dan banyak faktor-faktor lain. Banyak orang percaya jika keramas dan menyisir rambut terlalu sering akan membuat rambut rontok dan rusak. Namun faktanya hal ini tergantung tipe kulit kepala dan tipe rambut seseorang. Untuk tipe rambut berminyak, sah-sah saja keramas setiap hari asalkan menggunakan jenis shampoo yang lembut dan tidak menyebabkan rambut kering. Faktor psikologi seseorang juga dapat mempengaruhi kualitas rambut. Seorang yang mudah stres, rambutnya akan lebih cepat beruban.
Ini disebabkan karena stres bisa menimbulkan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak melanosit atau penghasil pigmen warna alami rambut seseorang. Namun tak bisa dipungkiri, faktor usia juga mempengaruhi munculnya uban. Seiring bertambahnya usia, rambut seseorang biasanya akan bertambah tipis. Kerontokan rambut selama proses penuaan biasanya lantaran lubang tempat tumbuhnya rambut semakin mengecil. Rambut tak hanya tumbuh di kulit kepala saja, ada juga rambut di atas mata yang biasa kita sebut alis. Mencukur alis hingga botak konon katanya akan membuat seseorang dapat melihat makhluk astral. Namun hingga kini tak ada bukti ilmiah dan medis tentang hal itu. Justru dari sisi kesehatan, mencukur alis hingga botak malah berbahaya. Soalnya alis memiliki fungsi penting dalam melindungi mata dari debu, keringat, dan partikel lainnya yang dapat masuk ke mata. Kehilangan alis berarti kehilangan lapisan perlindungan alami yang dapat meningkatkan resiko iritasi mata dan infeksi. Selain itu, alis juga memainkan peran penting dalam ekspresi wajah, membantu mengekspresikan emosi dan komunikasi nonverbal. Lalu, bagaimana dengan rambut yang ada di ketiak? Biasanya orang-orang mencukur rambut ketiak karena alasan estetika, tapi ada juga yang beralasan karena membuat aroma tak sedap pada ketiak. Pada dasarnya bukan rambut yang langsung menyebabkan bau badan. Jadi pada dasarnya bau badan itu disebabkan oleh keringat yang kaya protein. Ini dipecah oleh bakteri yang terdapat di ketiak kita, kemudian ini menghasilkan bau badan. Akan tetapi rambut bukannya tidak berkontribusi. Rambut itu membuat lingkungan untuk bakterinya ini dapat bertumbuh lebih banyak. Dan rambut juga membantu untuk menahan keringat yang akan dipecah oleh bakteri tersebut. Jadi dia membuat bau badan juga of course akan lebih mengganggu. Rambut yang tumbuh di sekitar area ketiak sebenarnya berfungsi untuk melindungi kulit ketiak dari serangan bakteri dan zat-zat beracun. Bila rambut ketiak dicabut hingga menyebabkan pori-pori kulit membesar, zat-zat beracun akan lebih mudah masuk ke tubuh dan menimbulkan penyakit. Tak heran ada beberapa tradisi dan budaya masyarakat yang membiarkan rambut ketiak tumbuh normal. Mereka percaya hal ini akan membuat mereka selalu sehat karena memiliki stamina tubuh yang kuat. Di Indonesia, rambut cukup erat kaitannya dengan dunia spiritual. Rambut kerap dijadikan sebagai media dalam suatu ritual dari santet sampai pelet. Dari dalam rahim, itu rambut itu sudah keluar. Dan nanti menjadi jenazah pun yang tidak bisa busuk adalah rambut. Dan sebagai rambut bisa untuk digunakan untuk hal-hal yang sifatnya agak ritual mistis. Potongan rambut milik mendiang Raja Bone ke-15 Arung Palaka hingga saat ini masih tersimpan di Museum Arajang di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Rambut yang usianya sudah hampir 400 tahun dan dipotong pada tahun 1672 ini diyakini bertambah panjang tiap tahunnya hingga harus dipotong. Banyak cerita di luar nalar yang menyelimuti potongan rambut Arung Palaka ini. Siapapun yang membawa keluar potongan rambut dari Arajang akan mengalami kejadian mistis. Dalam beberapa budaya di Indonesia, rambut dianggap memiliki kekuatan spiritual atau simbolis. Ada kepercayaan bahwa sehelai rambut yang tumbuh di tempat yang tidak biasa, seperti di leher atau bagian tubuh lainnya, menjadi pertanda adanya gangguan dari makhluk halus atau sebagai sinyal bahwa seseorang sedang diawasi oleh entitas supernatural. Di sisi lain, ada yang percaya rambut tumbuh sehelai adalah pertanda bahwa seseorang sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Hal ini berkaitan dengan transisi emosional atau spiritual yang sedang dialami seseorang. Dari perspektif medis, sehelai rambut yang tumbuh lebih cepat dibandingkan rambut lainnya bukanlah kondisi yang berbahaya. Tidak ada penelitian ilmiah terkait pertumbuhan sehelai rambut dengan masalah kesehatan yang serius.
Variasi pertumbuhan rambut merupakan hal normal dan seringkali disebabkan oleh faktor genetik atau hormonal.